Skandal kuota haji ketika impian suci diperjualbelikan. Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia menyimpan satu mimpi besar, menunaikan ibadah haji. Mereka menabung seumur hidup, sebagian menjual aset satu-satunya hanya untuk mendaftar dan mendapatkan nomor antrian. Sebuah janji suci yang diyakini akan terwujud mungkin puluhan tahun lagi. Namun, di balik janji itu ada sebuah skandal yang mengoyak. Sebuah praktik kotor yang membuat antrian panjang itu tak lagi adil. Ini adalah skandal korupsi kuota haji, sebuah kasus yang mengguncang Kementerian Agama dan mengoyak rasa keadilan rakyat Indonesia. Sebelum kita masuk ke skandalnya, mari pahami dulu sistem haji di Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji untuk setiap negara dan Indonesia memiliki kuota terbesar di dunia. Kuota ini dibagi menjadi dua jenis, haji reguler dan haji khusus. Kuota reguler adalah 92% dari total kuota yang dikelola langsung oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi jamaah yang mendaftar secara umum. Sementara kuota haji khusus sebesar 8% dikelola oleh penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang mayoritas adalah biro travel swasta. Antrian haji reguler bisa sampai puluhan tahun. Di beberapa daerah bahkan lebih dari 40 tahun. Calon jamaah harus menyetor uang awal dan menunggu giliran dengan sabar. Di sisi lain, haji khusus menawarkan keberangkatan lebih cepat dengan biaya yang jauh lebih mahal. Ini adalah pilihan bagi mereka yang punya uang lebih. Permasalahan dimulai ketika Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan dari Arab Saudi. Seharusnya kuota tambahan ini digunakan untuk mempercepat giliran antrian haji reguler yang sudah sangat panjang. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dan inilah inti dari kasus ini. Kuota haji tambahan yang seharusnya digunakan untuk memangkas antrian haji reguler diduga dialihkan secara ilegal ke kuota haji khusus. Modusnya sangat rapih dan sistematis. Tambahan kuota haji sebesar 20.000 jamaah sejatinya merupakan hasil diplomasi Presiden ke-7 Joko Widodo dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud pada Oktober 2023 lalu. Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian tambahan itu mestinya mengikuti formula 92% reguler dan 8% haji khusus. Dengan hitungan tersebut, dari 20.000 tambahan sebanyak 18.400 kursi seharusnya diperuntukkan bagi jamaah reguler dan 1.600 sisanya untuk jamaah haji khusus. Jika merujuk skema resmi, kuota reguler akan naik dari 203.320 menjadi 221.720 jamaah. Sementara kuota khusus dari 17.680 menjadi 19.280 jamaah. Namun realitas di lapangan jauh berbeda. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang diteken Yakut Khalil Qomas justru membagi rata tambahan tersebut masing-masing 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Perbedaan signifikan inilah yang kini menjadi fokus penyidikan KPK. KPK menemukan adanya jual beli kuota. Biro travel atau PIHK yang ingin mendapatkan kuota khusus ini harus menyetorkan sejumlah uang. KPK menduga ada uang komitmen atau fee per kuota yang nilainya fantastis, antara 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per orang. Jika dikalikan dengan ribuan kuota tambahan ini, angkanya mencapai triliunan rupiah. Menurut KPK, perputaran uang ini tidak langsung, ada sistem setoran berjenjang. Uang dari biro travel diduga distorkan melalui asosiasi seperti Kasturi atau Sapuhi, sebelum akhirnya sampai ke tangan oknum pejabat di Kementerian Agama. Aliran dana yang berlapis ini menyulitkan pelacakan, tapi tim KPK berhasil mengurai benang merahnya. Sebagai bukti, KPK telah menyita sejumlah aset yang diduga terkait kasus ini, mulai dari uang tunai, mobil, hingga 2 unit rumah senilai 6,5 miliar rupiah. Rumah-rumah ini diduga milik seorang ASN Kemenak yang diduga menerima jatah dari skema jual beli kuota ini.
Terbaru, KPK kini menelusuri dugaan aliran dana dari kasus ini ke lembaga keagamaan, termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Meski begitu, pihak PBNU membantah adanya keterkaitan institusi mereka dengan dana tersebut dan menyatakan mendukung penuh proses hukum KPK. Dalam investigasi ini, KPK telah mengumpulkan bukti kuat dan memeriksa sejumlah saksi penting. Nama-nama besar mulai bermunculan. Pertama, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK telah mencegahnya ke luar negeri dan memeriksa dia terkait kasus ini. Meskipun belum berstatus tersangka, KPK mengisyaratkan bahwa aliran dana diduga mengarah ke level tertinggi di kementerian ini. Selain itu, 2 orang lainnya yang dicekal adalah mantan staf khusus Yakut Isfah Abidal Aziz dan pengusaha biro perjalanan Fuad Hasan Masyhur. Keterlibatan mereka menunjukkan adanya kolaborasi antar oknum di dalam kementerian dan pihak swasta. Salah satu saksi kunci yang dipanggil adalah Ustadz Khalid Basalamah. Setelah diperiksa, beliau memberikan pengakuan. Ia mengaku menjadi korban dari travel yang digunakan karena dijanjikan haji khusus, namun ternyata kuotanya bermasalah. Seusai diperiksa sebagai saksi, Ustadz Khalid Basalamah mengungkapkan bagaimana ia dan 122 jamaahnya beralih dari paket haji Foroda ke paket haji khusus dengan menggunakan kuota tambahan bermasalah. Khalid menjelaskan, rombongannya yang semula telah siap berangkat dengan visa Foroda atau visa non-kuota menerima tawaran dari pemilik PT Muhibah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud, untuk beralih menggunakan kuota tambahan tersebut. Tawaran itu diterima karena diyakinkan bahwa kuota tersebut adalah kuota resmi dari pemerintah. Bahasanya, Ibnu Mas'ud kepada kami, kalau ini adalah kuota tambahan resmi 20.000 dari Kemenak, karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenak, ya kami terima, ujar Ustadz Khalid. Di sisi lain, biro travel miliknya Uhud Tour tidak mendapatkan alokasi sehingga ia dan jamaahnya harus mendaftar di bawah bendera PT Muhibah Mulia Wisata. KPK kini mendalami pengakuan ini dan memastikan bahwa Ustadz Khalid Basalamah berstatus sebagai saksi fakta dalam kasus ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut aliran dana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023 hingga 2024 di Kementerian Agama. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana menjelaskan pihaknya telah menyerahkan sejumlah data transaksi terkait aliran dana kasus korupsi kuota haji kepada KPK. Namun saat ditanya soal identitas rekening yang terdeteksi mulai dari pengusaha travel, asosiasi, oknum pejabat Kemenak hingga dugaan terkait dengan PBNU, ia enggan membeberkan lebih jauh. Ini bukan sekedar kasus korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Ketika lembaga yang seharusnya mengurus urusan suci umat justru merampas hak mereka demi uang. Siapa korban sebenarnya dari skandal ini? Bayangkan, seorang jamaah berusia 70 tahun yang seharusnya berangkat harus menunggu lebih lama. Sementara di saat yang sama, ada jamaah baru yang bisa berangkat dengan mudah, cukup dengan membayar uang pelicin. Dan ini adalah ketidakadilan yang paling kejam. Praktek ini melanggar pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur alokasi kuota haji. Ini menunjukkan bahwa para pelaku tidak hanya merampas hak orang, tetapi juga melanggar hukum yang telah dibuat untuk melindungi jamaah. Kasus ini adalah pengingat pahit bahwa bahkan dalam urusan paling suci pun godaan korupsi bisa muncul. KPK terus bekerja keras untuk menuntaskan kasus ini dan kita semua menantikan keadilan ditegakkan. Dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh yang baru, ini menjadi momentum untuk reformasi total agar skandal seperti ini tidak pernah terulang lagi, agar mimpi suci jutaan umat bisa terwujud tanpa harus terhalang oleh praktik kotor dan keserakahan. Kita harus terus mengawal karena hak beribadah adalah hak yang harus dijaga dari tangan-tangan kotor.